Ya, kita sudah live sekarang. Tema kita Nabi ke-26 Rahmatan lil Alamin. Oh ya. Ya. Kau Tuhan yang patut ditinggikan, Kau Tuhan yang patut kami sembah, kami muliakan namamu Yesus, kami puja namamu Allah di Indonesia. Kau Tuhan yang patut ditinggikan, Kau Tuhan yang patut kami sembah, kami muliakan namamu Yesus, kami puja namamu Allah di Indonesia. Kami puji, kami sembah, bersorak-sorai bagi Allah. Kami puji, kami sembah, bersorak-sorai bagi Allah. Tuhan yang patut ditinggikan, Kau Tuhan yang patut kami sembah, kami muliakan namamu Yesus, kami puja namamu Allah di Indonesia. Kami puji, kami sembah, bersorak-sorai bagi Allah. Kami puji, kami sembah, bersorak-sorai bagi Allah. Kami puji, kami sembah, bersorak-sorai bagi Allah. Kami puji,
kami sembah, bersorak-sorai bagi Allah, bersorak-sorai bagi Allah, bersorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Kita akan berdoa untuk memulai acara kita. Ya, Menir Alengso. Ya, you kan your microphone anmaken nu and kan je for ons beten alsjeblieft Menir Alengso. Oh ya, oke. Ya, Good. alsjeblieft. Teman-teman semua, mari kita bersatu hati berdoa untuk mulai acara ini. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kasih anugerah-Mu hingga kami dapat berkumpul kembali, bersekutu bersama-sama di Zoom maupun di YouTube untuk memuliakan Engkau saja. Ya Bapa, berkatilah acara ini, berkati Pak Paul dan juga pembicara-pembicara yang lain. Kiranya Kau lindungi dengan kuasa-Mu agar lidah kami tidak salah mengucapkan, hingga apa yang kami utarakan ada sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ampunilah kami semua apabila ada satu kesalahan dalam pembicaraannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu bagi kami semua ini. Tuhan, berkati juga peralatan yang dipakai, juga jaringan internet, juga Pak Paul dan beberapa yang ada semua di sini. Terima kasih atas segala bimbingan dalam acara ini sampai pada akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami peraskan doa puji syukur ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, Om Puji Swastiastu semua yang ada di Indonesia dan di Eropa. Om Swastiastu yang ada di Afrika, Rusia, di Amerika, di Kanada, dan yang ada di Suriname, yang ada di Australia, New Zealand, Taiwan, Cina, Hong Kong, di Kamboja, di Singapura, di Malaysia, dan dimanapun Anda berada di India, dan semua Anda yang berbahasa Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia, baik Anda warga negara Indonesia atau Anda bukan warga negara Indonesia, namun mengerti bahasa Indonesia. Om Swastiastu, haleluya. Tema kita hari ini adalah Nabi ke-26 Rahmatan Lil Alamin. Wah, tertawa jahat. Passwordnya buka, cus, kubrak, oh lala bebe. Haleluya. Teman-teman, luar biasa ini. Ya, saya belum sempat upgrade Zoom nanti seharian, mudah-mudahan mulai minggu depan Zoom-nya sudah bisa di-upgrade ya. Sehingga kita bisa tampung berapa orang, 300 atau 400 orang, saya lupa itu ya. Karena banyak komplain kita nggak bisa masuk, sulit masuk ya. Bagi teman-teman yang ini biasa untuk bergabung, jadi bisa masuk tanpa kesulitan. Seperti biasa, pertanyaan, tanggapan, mikrofon terprioritas untuk yang menampakkan wajahnya, kemudian tetap balik ke urutan ya, tapi prioritas untuk yang menampakkan wajahnya. Hari ini adalah tanya jawab Alkitab sebetulnya ya, karena tiap hari Senin kita ada tanya jawab Alkitab, namun kita pakai tema yaitu rahmatan lil alamin ya, yaitu damai atau anugerah bagi semesta alam. Nah, kita akan memulai dengan
bagaimana teman-teman ini ya begitu luar biasa sekali mendukung kita dari luar negeri. Ya nanti saya nggak tahu ini ada sahabat saya yang dari Prancis masuk nggak ya? Kalau hadir bisa menerjemahkan, nanti saya ada sajikan koran dari Prancis ya. Kalau ada, cuma saya nggak tahu nih, jadi bisa baca. Atau ada Pak Nugroho kemarin nampaknya lancar bahasa Prancisnya itu Pak Nugroho. Ada hadir Pak Nugroho di sini? Panggilan Pak Nugroho, belum masuk ya? Ya, belum masuk Pak Nugroho. Oke. Ya, kind of problem. Nanti kita tunggu ya. Nah, itu dari Prancis, yang dari Inggris, dan dari berbagai bangsa di dunia yang mendukung, yang ikut memviralkan berita Nabi ke-26 ini. Ya. Nah, kita juga lagi menunggu yang dari Australia ya. Kemarin ada beberapa teman di Australia bilang mau kirim ke saya, tapi saya belum terima nih sampai sekarang nih. Saya kontak belum dijawab. Oke, namun kita mulai dengan Pak Ripon dulu. Silakan Pak Ripon dulu. Mana Ripon 12? Silakan Ripon 12. Halo. Ya, halo. Shalom Ripon 12. Shalom. Shalom. Buka jus. Kubrak. Oh lala bebe. Oh lala bebe. Lanjut. Salam buat teman-teman YouTube live chat. Shalom. Shalom semuanya. Yang haus bisa beli susu murni sama Rini Mama ya. Luar biasa. Yang haus lagi di gurun atau yang lagi kepanasan lihat Pak Paul masih live. Buat yang kejang-kejang juga bisa tuh. Nyembuhin yang kejang-kejang. Bisa diatur. Ya. Lebih mantap kalau bisa jam 7 nih. Jadi terawihnya bisa sama Nabi ke-26. Iya. Tadi itu karena saya live dengan Pak Muri Wali, ya. Karena terawih bersama Nabi ke-26. Langsung masuk surga. Luar biasa. Luar biasa. Gitu aja, Pastor. Makasih. Oke. Nanti tetap bisa berkomentar ya, teman-teman tetap bisa berkomentar. Ini saya lagi nunggu Pak Nugroho atau teman saya di Prancis ini belum masuk ya. Sebentar saya telepon dulu. Ini jam berapa nih? Pulang kerja. Oh, ini harusnya sudah pulang kerja nih dia nih. Masih di jalan, Mbak. Masih di jalan. Jalan kali ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kita sambil skip dulu. Saya ambil yang koran. Jadi berita kita ini sudah sampai kemana-mana ke luar negeri ya, termasuk kemarin ada DW itu Deutsche Welt ya, Deutsche Welt yang di Jerman itu juga sudah menyiarkan ininya saya, dan nanti sedang proses untuk dalam bahasa Jermannya, atau mungkin sudah dalam bahasa Jermannya ya, Joseph Paul Zhang. Ya, sambil lanjut dulu ya. Ini kita sambil tunggu para translatornya nih. Ini ada Stephen Holy Sirait. Lanjut, ya. Stephen Holy Sirait. Luar biasa nih. Iya, Pak. Saya akhirnya menunjukkan wajah saya, Pak. Luar biasa. Shalom buat teman-teman sekalian. Ya, tadi saya nonton obrolan dari Pak Paul Zhang dengan Pak Morewali. Ya, memang sih agak sedikit kecewa mendengar apa yang diomongkan oleh Pak Morewali dengan mengatakan Bapak harus menyerahkan diri sebagai bertanggungjawaban, dan itu paling cuma setahun aja Pak kalau itu udah dipotong remisi. Itu enak banget ngomongnya seperti itu. Dalam hati saya berpikir seperti itu ya. Itu kenapa enak banget ngomongnya seperti itu? Dia aja dikasih 6 bulan aja di dalam penjara kayaknya nggak tahan. Apalagi kalau kata Pak Yasona Lauli, di dalam penjara itu mereka itu kayak ikan pindang katanya Pak. Nah itu ya, Pak. Penjara Indonesia itu kasihan. Iya Pak. Nah jadi begini Pak.
mengenai obrolan tadi dengan Pak Morewali, itu aja sih yang bisa saya omongkan. Maklum Indonesia itu, orang Indonesia itu apalagi khususnya orang Kristen kurang begitu mengerti tentang apa artinya kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir, dan bagaimana pandangan tentang hate speech ataupun undang-undang penistaan. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah menjelaskan kepada Pak Morewali sehingga menambah pengetahuan dari orang-orang Kristen lah begitu, Pak. Ini sebenarnya sudah lama saya suarakan seperti ini ke teman-teman saya, ke apalagi ke orang-orang teman-teman saya yang tidak seiman lah gitu, Pak. Jadi mereka akhirnya mengerti gitu, Pak, tentang keadilan itu seperti apa. Nah, agak melenceng dari ini, Pak. Saya kan kemarin kan dengerin Bapak pernah ngomong seperti ini. Bapak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira Bapak bisa kasih penjelasan apakah itu bertemunya secara face to face atau seperti dalam Alkitab? Kan ada dua, Pak, dua macam lah pertemuan dari seorang orang yang dipilih dengan Tuhan, ada dalam mimpi ataupun face to face. Bisa Bapak ceritakan sedikit nggak, Pak? Iya betul, itu perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu adalah seperti ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, seperti Yohanes di Patmos berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang saya alamin tuh. Jadi ada sesuatu yang sosok, kita melihat sosoknya, kita melihat cahaya terang yang begitu luar biasa, tapi kita tidak bisa melihat wajahnya. Nah, apakah itu malaikat? Bukan. Karena Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku akan mengenali suaraku. Nah, banyak orang bilang, oh itu malaikat yang menyamar, iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Nah, di Alkitab nggak ada tuh iblis menyamar menjadi Yesus. Adanya iblis menyamar menjadi malaikat terang, atau manusia yang ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku Yesus. Jadi tidak ada malaikat yang menyamar menjadi Yesus, itu belum pernah ada. Jadi saya percaya bahwa Yesus tidak bisa dikopi dengan pura-pura dalam dunia nyata. Kalau ngimpi banyak ya, orang ngimpi kan boleh aja. Orang ngimpi kan bebas kan, bisa ngimpi aja jadi kucing, jadi apa, bebas. Ya kan kita mau jadi Tom and Jerry, tetapi kalau kita dalam dunia nyata nggak ada. Jadi itu tidak bisa bahwa itu menyamar menjadi Yesus. Makanya dan kedua, saya taunya itu Yesus dari mana? Dari buahnya setelah itu. Walaupun itu perjuangan berat bagi ego saya, bagi kesombongan saya. Bahkan di masa-masa setahun pertama itu saya masih masih tengkar sama istri saya masih menyakiti beberapa orang, masih ada masih lah namanya orang baru dipulihkan dari jadi penjahat yang luar biasa. Saya begitu puas, saya begitu ingin makan orang begitu, terus tiba-tiba dipulihkan. Itu kan setahun itu pergolakan besar dalam hidup saya itu. Korban-korban pun masih bergelimpangan itu. Ya saya ngaplokin orang, saya ngebukin. Ada satu pendeta saya hajar di bawah mimbarnya loh. Ada satu pendeta saya hajar di bawah, saya injek-injek di bawah mimbarnya dia. Itu sampai segitunya ya. Oh berarti itu dalam posisi Bapak sebagai, maksudnya itu Bapak sudah menjadi orang yang, maksudnya Bapak itu Kristen dari lahir? Saya pendeta dari tahun 99. Saya ini ditabiskan menjadi hamba Tuhan tahun 99. Tetapi kemudian itu kan proses, Tuhan kasih proses. Nah, saya lari dari proses itu, nggak tahan, direndahkan itu nggak tahan saya. Suaranya kecil, Pastor. Saya kecil suaranya. Iya, agak kecil, Pak. Oke, sekarang mungkin lebih besar. Iya, Bagus ya. Iya, karena tadi kepencet ininya mic, volumenya ke geser. Jadi itulah pergumulannya. Kita diproses, tapi kita lari. Nggak tambah benar, prosesnya tambah berat. Nah, begitu di puncak-puncak beratnya proses itu, saya nggak tahan. Saya bilang saya tinggalkan Tuhan, karena saya egonya terlalu besar, kesombongan. Saya nggak boleh kalah. Saya harus menang. Nah, kata harus menang itu membuat saya itu bilang kalau kali ini saya kalah, saya tinggalkan Tuhan. Wah, saya tinggalkan Tuhan, belum kalah padahal, tapi saya udah panik. Nah, disitulah saya tinggalkan Tuhan benar-benar, ya. Saya tinggalkan Tuhan, saya tantang Tuhan, kalau Engkau memang ada, temui aku sekarang juga. Wah, saya begitu nantangnya. Temui saya sekarang juga, dengan sumpah serapah ya. Dengan sumpah serapah.
Jadi di waktu saya berjumpa dengan Tuhan itu di dalam topan badai itu. Dan itu memang ya itu tadi, makanya saya selalu menasihati teman-teman, bisa nggak teman-teman yang lain juga berjumpa dengan Tuhan Yesus? Bisa, minta, tapi mintalah dalam kerendahan hati. Mungkin tidak semuanya diberi anugerah, karena berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat kan. Namun kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan akan temui, cuman jangan nantang. Karena kalau Anda mintanya dengan nantang-nantang, Anda akan berjumpa dengan Yesus dalam topan badai. Percaya saya, nggak enak. Tetapi kalau Anda dengan kerendahan hati minta, dan Tuhan akan berjumpa dengan Anda di dalam angin sepoi-sepoi. Ada Tuhan di sana. Ya, haleluya. Itu yang saya ngamatin beberapa orang yang orang-orang Iran yang apa namanya orang Iran yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu. Ya. Mereka itu minta dengan rendah hati. Iya, banyak. Loh, makanya saya nuainya gampang banget. Sekali nuai itu kita bisa 40 loh kalau baptis orang itu. Makanya saya bilang ratusan itu karena memang sekali saya baptis satu orang saya nginjilin, dia kan cerita sama yang lain, itu satu grup itu pasti baptis semua. Karena mereka kalau nggak ada baptis satu, mereka takut berkhianat. Kalau udah berkhianat kan keluarganya nanti disandra di Iran. Iya, makanya mereka kalau baptis mereka satu, maka satu grup itu harus bareng-bareng, harus kompak, mau semuanya, baru mereka mau baptis. Itu harus satu grup itu. Nah, nanti harus ada satu orang, namanya orang damai ya, kalau dalam bahasa sosiologi itu kan orang damai yang menjadi penengah saya dengan mereka. Bayangin ngijilin mereka pakai bahasa apa dulu pertama kali? Orang-orang Iran ini nggak bisa pakai bahasa Inggris. Ya. Oke, bahasa Google Translate. Pakai Google Translate, iya, pakai Google Translate saya ke mereka. Itu sampai pendeta-pendeta itu sampai ketawa-ketawa kalau ingat cerita saya itu kan. Dan mereka kan saya libatkan juga akhirnya. Dan akhirnya ada beberapa orang yang bisa berbahasa Inggris.